Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita siapkan lagu pembukaan 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Pada perayaan Ekaristi ini, kita bersyukur dan bergembira atas anugerah pertambahan usia ulang tahun Mikael Lewistu yang ke-12. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari dan saudara kita yang telah meninggal dunia, Abraham Seberang Nitit, Oma Maria Tio, dan Dr. Laurentius Jaya Kusli. Juga kita bersyukur atas anugerah pertambahan usia ulang tahun Maria Fatmawati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Kita diajak untuk memberi kesaksian, memberi pernyataan kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Teristimewa bahwa penyertaan-Nya kepada kita terjadi sepanjang zaman, setiap saat, setiap langkah hidup kita. Ia menjanjikan dan mencurahkan Roh Penolong untuk kita. Maka dari itu, saudari dan saudara, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, pesiarahan, dan juga segala rencana baik kita ke dalam tangan penyelenggaraan ilahi. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau dalam surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai
dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab
maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Dia maha tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan kayaknya agak berat-berat bebannya. Lagi kere kayaknya awal bulan. Stefanus. Di antara kita ada yang namanya Stefanus, pasti ada. Hari ini kita mau bermenung sedikit tentang Stefanus. Mata saya langsung tertuju sama Stefanus yang duduk paling belakang. Pak Stefanus Rera. Stefanus, nama yang tidak asing untuk kita orang-orang Kristiani, teristimewa orang-orang Katolik. Banyak yang memilih nama ini sebagai nama baptisnya, nama seraninya. Untuk para Stefanus, tahu tidak arti dari Stefanus? Nah, kalau tidak tahu saya beritahu. Stefanus itu berarti mahkota. Wis. Berbanggalah Anda yang bernama Stefanus, Stefani, Stefana, Fani, Pani, ya, apalagi Stefanus, kalau di Toraja ada Estepanus, dan lain sebagainya yang sejenis-sejenis itu. Karena nama Anda mengandung makna yang tidak sembarang. Nama ini berarti dan bermakna mahkota. Nah, mari kita lihat siapa Stefanus dalam Kisah Para Rasul yang dibacakan pada hari ini. Stefanus merupakan nama yang disebut pada bagian pertama dari Kisah Para Rasul. Kisah tentang Stefanus dapat kita baca secara lengkap dalam Kisah Para Rasul bab 6 sampai dengan bab 7. Mari kita lihat. Stefanus adalah satu dari 7 diakon gereja perdana. Satu dari 7 diakon gereja perdana. Stefanus dipilih menjadi diakon karena Petrus dan kelompok para rasul ini sadar bahwa mereka membutuhkan penolong-penolong untuk membantu mereka dalam mewartakan Injil. Tuhan sudah bangkit, naik ke surga, mereka mendapatkan tugas untuk mewartakan Tuhan. Nah, 12 orang ini merasa bahwa kami ini kurang. Maka dari itu kami membutuhkan orang-orang lain. Dipilihlah 7 orang diakon pertama dalam gereja. Salah satunya adalah Stefanus. Saya juga sebelum menjadi pastor itu ditabiskan menjadi diakon. Dalam gereja Katolik ada 2 jenis diakon, tidak termasuk prodiakon ya. Ada 2 jenis diakon. Pertama, diakon transisional. Itulah para diakon yang ditabiskan
yang nanti akan menjadi imam, diakon transisional. Di keuskupan kita biasanya ini berlangsung 6 bulan, termasuk saya waktu itu menjadi diakon transisional. Tandanya apa? Stolanya itu miring. Orangnya ndak miring ji, stolanya ji yang miring. Lalu pakaian luarnya itu dalmatik. Kami pastor ini namanya kasula. Lalu ada yang namanya diakon permanen, diakon seumur hidup. Mereka ini adalah pria-pria termasuk yang berkeluarga yang ditabiskan untuk menjadi diakon seumur hidup. Jadi para bapak yang sudah berkeluarga punya istri, kalau berminat silahkan. Tetapi jangan harap bilang habis itu saya mau jadi pastor deh, pisahnya itu. Ya. Nah, untuk keuskupan kita hal ini belum menjadi sesuatu yang biasa, tetapi di tempat lain, di keuskupan terutama di Eropa dan Amerika, banyak diakon permanen. Mereka ini adalah para pelayan janda-janda dan orang miskin. Nah, untuk kebutuhan inilah Stefanus dan 6 orang temannya ditabiskan menjadi diakon. Dan Stefanus adalah satu yang paling terkenal di antara mereka. Kalau kita membaca secara lengkap kisah tentang Stefanus, saudari dan saudara, diceritakan bahwa Tuhan mengadakan banyak mukjizat melalui Stefanus. Tuhan berbicara dengan hikmat dan karunia melalui Stefanus. Hikmat dan karunia itu membuat banyak dari para pendengar Stefanus memutuskan menjadi pengikut Yesus. Hikmat dan karunia yang disampaikan oleh Stefanus, ajaran-ajaran tentang Yesus yang disampaikan oleh Stefanus membuat banyak orang pada waktu itu memutuskan untuk dibaptis dan mengikuti Yesus. Followers Yesus menjadi semakin banyak karena khotbah, teladan hidup, serta kesaksian Stefanus. Tindakan Stefanus yang berefek pada bertambah banyaknya pengikut Yesus membuat geram dan membuat jengkel pentolan-pentolan agama pada waktu itu. Mereka jengkel dan marah karena pewartaan Stefanus berhasil membuat semakin banyak orang yang percaya pada Yesus. Akan tetapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mengapa? Karena Stefanus mewartakan tentang kebenaran. Stefanus mewartakan tentang keselamatan. Stefanus mewartakan tentang Yesus. Apa yang bisa dibantah kalau yang diwartakan itu adalah kebenaran? Apa yang bisa dibantah kalau yang diwartakan itu adalah keselamatan? Maka karena mereka tidak bisa membantah Stefanus terang-terangan, pentolan-pentolan agama pada waktu itu membuat persekongkolan. Supaya apa? Supaya Stefanus ini dijatuhkan dan pengikut Yesus tidak semakin banyak. Saudari dan saudara, persekongkolan yang pernah ditujukan untuk Yesus kini ditujukan lagi untuk para pengikutnya, terutama Stefanus. Apa yang terjadi? Mereka menyuruh orang-orang untuk bersaksi dusta terhadap Stefanus. Saksi-saksi palsu itu mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Allah. Stefanus kemudian ditangkap, dihadapkan pada mahkamah agama Yahudi. Ia diadili seperti Yesus. Ia ditangkap seperti Yesus. Dan kemudian ia dihukum seperti Yesus. Hukuman seperti apa yang kemudian diterima oleh Stefanus? Kita mungkin pernah mendengar yang namanya dirajam. Dirajam itu dalam konteks masyarakat Timur Tengah adalah hukuman yang paling mematikan, hukuman yang paling membuat orang menderita, sehingga kalau bisa memilih tidak satu pun orang yang mau mati dirajam. Dirajam itu berarti dilempari dengan batu sampai mati. Caranya bagaimana? Badan ditenggelamkan di dalam tanah, yang muncul di permukaan tanah itu hanya kepala. Dan kepala itulah yang dilempar dengan batu sampai mati. Akhirnya apa? Stefanus wafat sebagai martir.
Ia meninggal sebagai proto-martiria gereja. Ia mati sebagai martir pertama gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, kisah Stefanus bukanlah kisah fiktif, bukanlah sebuah kisah yang dikarang-karang. Kisah Stefanus adalah kenyataan, realitas hidup iman gereja perdana. Pada waktu itu, pada zaman gereja perdana, mereka yang mengakui diri pengikut Kristus adalah mereka yang ditolak, disingkirkan, dan dianiaya. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, bahkan keluarga. Gereja perdana, komunitas pengikut Yesus pada zaman itu dipinggirkan, diasingkan, digusur, dan dianiaya. Kenapa? Karena iman mereka akan Yesus. Karena kepercayaan mereka akan Kristus. Siapa itu Yesus? Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah pintu menuju kepada Bapa, pintu menuju keselamatan. Dan oleh karena percaya pada pribadi ini, orang-orang yang mengikuti Dia mendapatkan penolakan, penganiayaan, bahkan harus sampai mengorbankan dirinya sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sekalipun begitu, gereja perdana terus bertahan di bawah tekanan. Gereja terus bertahan di bawah penganiayaan dan berusaha untuk terus-menerus mewartakan kabar gembira, membawa nama Yesus kemana saja ke seluruh dunia. Kalau kita membaca kisah-kisah tentang para rasul dan juga orang-orang kudus, Petrus itu menjadi saksi Kristus di Roma. Dia disalib dengan kepala terbalik. Paulus itu dipenggal kepalanya di Roma. Thomas dan Bartolomeus itu mewartakan Yesus sampai India. Andreas mewartakan Yesus sampai Rusia. Dan kalau bukan karena pewartaan mereka ini, juga para misionaris yang datang di tempat kita tidak akan pernah mengenal siapa itu Yesus. Kita tidak akan pernah menjadi pengikut Kristus dan memutuskan bergabung dalam gereja Katolik. Kalau kita mau membaca dan merenungkan perjalanan gereja perdana, juga perjuangan para martir dan saksi-saksi iman, kita pasti akan takjub sekaligus heran. Dan mungkin kita bertanya, kenapa ada orang yang seperti itu? Kenapa ada orang yang mau mati hanya untuk mempertahankan keyakinannya? Saudari dan saudara, inilah keajaiban iman. Ada dua hal yang dapat kita renungkan dan bawa pulang sebagai oleh-oleh iman. Pertama, kemartiran Stefanus dan juga para rasul di masa gereja perdana, juga pada masa-masa sekarang adalah sebuah kesaksian. Seorang saksi adalah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang suatu peristiwa. Para rasul gereja perdana, para martir adalah saksi iman, saksi cinta kasih Allah bagi dunia. Mereka tahu dan sadar bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi mereka. Maka tanpa takut dan ragu, mereka pun mengasihi Allah, bahkan memberikan nyawanya. Bahkan memberikan nyawanya. Bagi Stefanus, Yesus adalah sahabat setia dan penuh kasih untuknya. Maka tindakan kemartiran Stefanus adalah usaha untuk mewujudkan sabda Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, saudari dan saudara, tindakan kemartiran Stefanus dan juga para saksi iman gereja, baik yang diketahui ataupun tidak, adalah penegasan bagi kita bahwa tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Di luar Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya sumber kekuatan dan harapan bagi para martir, para saksi iman ini adalah Allah sendiri. Kalau bukan karena Allah, mereka tidak akan mampu menanggung derita, menanggung penganiayaan tersebut. Maka tanpa Allah kita bukan apa-apa. Jauh dari Tuhan kita tidak bisa
untuk hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Mengandalkan kekuatan sendiri hanya akan membuat kita lemah dalam iman. Mengandalkan kekuatan sendiri hanya akan membuat kita patah semangat dalam iman. Nah, saudari dan saudara, bagaimana selanjutnya dalam hidup kita untuk menjadi teladan iman dan saksi iman yang baik? Mari kita lihat, apakah setiap kali kita mau makan di tempat umum, kita berani tidak bikin tanda salib? Ataukah kita malu-malu? Pergi makan, lihat kiri kanan, ya. Jangan juga dalam nama Bapa. Dilihat di satu restoran itu, ya. Apakah kita melihat dan menunjukkan kesaksian iman kita bahkan dalam hal kecil tersebut? Ya, pergi makan tanda salib. Juga habis makan jangan lupa tanda salib. Biasanya kita kalau makan, ya karena lapar, tanda salib, ingat Tuhan. Sudah kenyang lupa Tuhan. Ya. Saya mau mengajak orang-orang muda yang mungkin dalam kebimbangan, terutama karena mungkin relasi dengan seseorang. Ya. Jadilah saksi dan martir zaman sekarang dengan mempertahankan iman Anda. Jangan hanya karena dimabuk cinta Anda mengatakan no pada Yesus. Anda meninggalkan Yesus. Ya. Bagaimana mungkin cinta Allah yang begitu besar itu ditinggalkan hanya karena apa? I love you. Ya. Bagaimana mungkin kasih Allah yang luar biasa yang sudah memberikan dirinya untuk kita kemudian kalah hanya karena perkataan seseorang I love you bercubi-cubi. Ya. Jadilah saksi dan teladan iman dalam hal seperti ini. Pastor, nakira aku sayang sekali nih pastor. Suruh login. Ya. Nah, saudari dan saudara, ini adalah pergulatan kita. Ini adalah pesiarahan kita. Mari kita belajar untuk menjadi Stefanus-Stefanus yang lain. Mari kita belajar untuk menjadi saksi-saksi iman yang lain pada masa sekarang ini. Sanggupkah kita? Kita sendiri yang bisa menjawab. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Semoga mereka senantiasa menjadi alat komunikasi kasih-Mu yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh
sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Dan semoga mereka menggunakan media komunikasi sosial untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa, bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan, Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya, walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Dan semoga kiranya keberadaan media komunikasi sosial membantu meringankan beban mereka yang sedang menderita. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa, bagi semua orang yang berkarya di dunia komunikasi sosial. Semoga sebuah pegiat karya komunikasi sosial diberi kekuatan untuk selalu mendengarkan suaramu, merumuskan pesan cinta kasih, dan membagikannya dengan lemah lembut, sehingga membangkitkan pengharapan bagi banyak orang. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa, bagi karya pastoral komunikasi sosial di tingkat nasional, keuskupan dan paroki kami. Semoga seluruh karya pastoral Komsos semakin produktif dan efektif, menjawab kebutuhan dan dilayani oleh para pegiat yang handal, fasilitas yang sesuai, dan dukungan semua pihak. Semoga para pegiat Komsos semakin menjadi komunikator harapan bagi umat dan masyarakat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Tuhan, bagi kita semua di sini. Semoga Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal di dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Maria Fatmawati dan Mikael Lewistu, ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan roh yang senantiasa melindungi dan menjaga saudari-saudara kami yang berulang tahun, teristimewa roh yang memampukan mereka untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman yang baik dan benar, dalam harapan yang teguh dan kokoh kepadamu, serta dalam kasih yang senantiasa melingkupi hidup mereka. Semoga Engkau mencurahkan pula kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa memuji dan memuliakan Dikau melalui setiap hal baik, perkataan, perbuatan, dan tindakan hidup setiap hari. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Laurentius Jaya Kusli, Abraham Seberang Nitit, Oma Maria Tio, ya Bapa, semoga Engkau menerima saudari-saudara kami ini dalam pangkuan-Mu. Bahagiakanlah mereka dalam perjamuan surgawi. Sambutlah mereka dengan penuh cinta di pintu gerbang surga. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kami dan keluarga yang ditinggalkan, dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. kita persembahkan intensi pribadi dan doa permohonan dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu,
Bantulah kami dengan kasih-Mu, agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang segala masa.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk mengasihi sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum, Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah bebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Praun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab kepada Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Pengumuman gereja 1 Juni 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 24 sampai 25 Mei 2025 16.900.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 11.460.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 3.460.000 rupiah. Sumbangan dari Novita Tan Hendra Kusuma 1 juta rupiah, Idawati 500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerima sakramen perkawinan Marcelinus Dwi Restubiru dengan Ana Maria Caroline Leko, pengumuman ketiga. Joseph Amen Mali Woda dengan Joyce Ursula Caroline Cesi Ayunus, pengumuman ketiga. Sebastian Andriono Lisan dengan Stefani Ponder, pengumuman pertama. 4. Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai Minggu 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD. Akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akta lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi Biduk. Demikianlah pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan ini. Terima kasih pula untuk yang telah mengambil bagian, juga untuk kelompok KOR yang telah memeriahkan perayaan ini. Mari saudari-saudara kita memohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Tuhan, Kau gembala